Ini guys, kita lagi-lagi jalan-jalan di apa namanya nih? Meiji Jingu di Harajuku. Baru pertama kali ke sini, tapi istri saya bilang udah berapa kali? Katanya udah banyak dia ke sini. Padahal saya aja baru pertama ya. Ini karena hari Sabtu ya. Hari Minggu jadi banyak orang foto-foto Golden Week ya. Ini kayaknya pas Momiji atau Sakura bagus sih. Ya. Biasanya kan kita ke sebelah sana itu, ada tempat konser di sana. Nah, ini hutan untuk Jingu. Apa tuh? Kuil ya ini. Ya, kita lagi di tempat kuil. Banyak yang foto-foto di sini. Siang hari ke sini kayaknya sejuk ya. Banyak orang luar datang ke sini. Ini kuil Buddha ya kayaknya ya. Apa Shinto? Buddha ya? Buddha, kalau Shinto merah. Oh iya. Ini Shinto berarti. Tapi teman-teman tahu nggak kalau di Indonesia itu pas zaman penjajahan Jepang ada kuil Shinto besar yang dibangun di sekitaran Surabaya. Entah di Jakarta ada nggak, tapi di Surabaya itu ada. Pas penjajahan Jepang ya. Tahun 42-an. Itu besar banget. Kuil Shinto di sana dibangun untuk khusus bagi tentara Jepang. Nah, pas setelah zaman kemerdekaan kuilnya itu dirubuhkan. Kalau nggak salah ya. Ada di gambar-gambar ini tuh zaman penjajahan tuh ada tempat pembangunan kuil. Nah, itu kita sebelum masuk harus cuci tangan di situ. Bukan cuci tangan ya. Cuci muka, basuh kaki, tangan biar bersih. Baru boleh masuk. Harusnya gitu. Tapi kita mau masuk aja ya. Ini kuil dekat daerah yang namanya Shinjuku. Jadi kalian ke Harajuku. Kalau kalian ke Harajuku jangan lupa main kesini, rindang banget nih. Tuh tempat cuci tangan sama muka, kaki juga. Baru boleh masuk sebenarnya gitu. Tapi kita masuk aja, nggak apa-apa. Tuh. Ini lokasi kuilnya seperti ini. Jadi Shinto itu pakai kanji, ada dua kanji, Shin sama To. Yang tadi dijelaskan ya, baru saya mengerti. Oh iya, Shinto itu artinya jalan Tuhan, jalan menuju ketuhanan, menuju arah ke Tuhan. Jadi jalan Tuhan, Shinto, ya kan? Benar, jalan Tuhan. Tadi dijelaskan seperti itu. Jadi agama Shinto itu adalah agama jalan untuk Tuhan. Pohonnya keren banget guys, lihat itu. Ini bangunan lama banget ya. Sudah sangat tua. Ini dia kayak bangunan seperti di Nara ya. Harusnya bagus banget nih. Ini pohon kalpataru ya. Ya kan? Persis yang di Candi Borobudur tuh. Gambarnya sama Prambanan. Ini ada dua pohon. Kayak di Jogja ya. Dua pohon beringin yang berdekatan. Nih. Ya. Arah depannya kayak gini. Ada saya punya guide di situ. Nih kalau bangunan
yang nggak dirusak ya seperti ini. Ini hutannya sangat luas, mungkin sekitar berapa hektar ya, luas. Di luar-luar sana kita nggak bisa, nggak bisa explore semua karena terlalu luas. Ya. Ini, jadi ini tempat doa orang Shinto. Agama Shinto itu sebenarnya penggabungan antara Buddha dan Hindu. Jadilah lahir agama Shinto. Jadi dia tidak begitu tidak begitu beda jauh. Ini nggak boleh di syuting atau video di dalam karena orang tempat doa kan, dari luar aja. Ini jadi tempat doanya seperti itu. Si bapaknya boleh bilang nggak boleh di videoin. Nah ini kado-kado gantung harapan, cita-cita. Setelah ditulis, dibeli di sana biasanya. Ada kios di situ depan untuk ini beli papan nama. Papan nama ini dibeli di situ, sekitaran situ, itu kiosnya. Nah nanti tulis di sini kayak gini, terus digantung seperti ini. Ini semua bahasa ada di sini. Ada bahasa Jepang, ada bahasa apa nih, nggak tahu. Ada bahasa Thailand, ada tulisan Latin, ada tulisan Thailand, bahasa Inggris, terus ya ini bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Coba kita cari, ini Thailand apa mana? Ada bahasa Indonesia nggak ya? Kita cari bahasa Indonesia. Ini bahasa Brazil seperti apa? Portugal, Brazil itu satu bahasa lah, Asia, Amerika Latin lah. Terus kemudian ini setelah tulis kayak gini, masukin di sini pengharapannya. Ada yang digantung, bisa. Harganya beda. Kalau kertas kayak gini beda harganya, terus yang kayak gini beda. Kita cari bahasa Indonesia. Ada nggak ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, pengharapan bahasa ini bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kita cari, ada nggak ya? Ketemu nggak ya? Biar ada, biar banyak. Ini bahasanya Messi kayaknya, Italia atau Portugal atau Prancis kali, atau mana Argentina ya. Bahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris doang guys. Bahasa Indonesia jarang. Ini ketemu lagi bahasa Thailand itu tulisnya. Pengharapan di kuil Shinto, nanti katanya itu dapat wish atau dapat dapat pengharapan atau cita-citanya terkabul. Banyak di sini tuh. Nggak ada loh bahasa Indonesia loh guys, susah ya. Ini petugas-petugas di sini. Nah mereka ini masih perjaka sama masih perawan, cewek-cewek dan cowok yang tinggal di sini untuk disuruh kasih tugas. Jadi mereka yang belum ternoda, anak-anak yang masih perjaka, biasanya umur belasan tahun, untuk menjaga kuil, untuk mengurus. Nah nanti kalau sudah mereka dewasa, mereka bakalan tinggalkan tempat ini. Jadi nggak selamanya mereka terus-terusan di sini, nanti ada gantiannya. Nah gitulah. Banyak dari seluruh dunia datang ke sini, dari seluruh dunia lah. Sekarang Jepang lagi terkenal, turisnya banyak banget. Nah ini petugasnya ya, mereka ini biasanya usianya masih belasan tahun untuk merawat kuil. Kayak kasih arahan untuk
turis-turis supaya turis-turis kayak gitu atau arah kemana. Tuh Tang, kita sekarang mau lihat yang namanya ikebana atau seni merangkai bunga, ya, seni merangkai bunga. Nih, lihat, ini bunga-bunganya keren-keren, ikebana namanya, seni merangkai bunga. Nah, setiap musim biasanya berbeda-beda. Ini kan sudah mulai masuk musim panas. Nah, ini bunga-bunga musim panas yang dirangkai dan ini sangat mahal. Biasanya dipajang di stasiun, terus di di kantor-kantor. Nih, ini padahal pakai daun bambu tapi bagus banget loh. Ada rebung, pakai rebung dirangkai dan ini mahal kalau dijual puluhan juta. Tuh, keren kan? Mahal guys. Nih, saya tunjukin satu-satu dah supaya kalian paham ini. Begitu cantiknya ikebana di sini. Ini yang namanya ikebana, seni merangkai bunga. Harganya mahal, luar biasa. Ini bunga apa ya? Saya nggak begitu mengerti, tapi ini luar biasa. Bagus-bagus kan? Tuh, bagus-bagus. Ini yang ada nama orang di situ tuh. Tuh, siapa yang merangkai namanya ada di situ tuh, sama pemiliknya. Tuh, ada namanya Nomura, ya kan? Ada namanya Sato. Tuh, namanya Sato itu. Ya, si Sato yang bikin. Ini adanya nama apa nih? Lupa ini kanjinya apa nama bacanya. Tuh, ada nama-namanya. Jadi nama orang Jepang itu sulit-sulit. Ada yang gampang dibaca, ada yang sulit. Kalau nggak kebaca kayak gini saya nggak bisa baca ini. Apa namanya ini? Sana, bukan, siapa no gitu. Ini namanya Watanabe. No. Si Watanabe yang gambar ini bikin. Itu ada Tanaka. Ini juga Tanaka juga, tapi Tanaka beda orang ini. Tanakanya kanji belakangnya beda. Ini juga Tanaka juga. Ini siapa nih? Kobayashi, ini si Kobayashi yang bikin. Ini siapa, lupa namanya. Ini bagus ya. Bagus ini. Oke guys. Yang mana? Ya, bagus. Ini bagian dalamnya ya. Nah, ternyata rahasia kenapa Kaisar Jepang itu tidak terputus sudah ribuan tahun. Awalnya itu Kaisar Jepang itu fungsi utamanya sebagai pemimpin agama. Kaisar Jepang, ya. Nah, Kaisar Jepang itu awalnya sebagai pemimpin agama. Jadi para raja-raja Jepang itu sebelum mereka naik takhta atau menjadi raja atau pemimpin, panglima begitu, mereka harus minta izin ke kaisar, ya kan? Tetapi awalnya memang Kaisar Jepang itu memang pemimpin de facto-nya Jepang. Cuma pas waktu zaman Edo, Kaisar Jepang itu nomor 2.
Dia hanya pelengkap sebagai ritual atau sebagai apa itu namanya? Istilahnya sebagai legitimasi sebagai penanggung jawab untuk melantik raja-raja. Jadi bukan raja, melantik pemimpin Jepang. Ya, jadi siapa yang mau menjadi pemimpin Jepang harus mendapatkan mandat daripada kaisar atau sebagai pemimpin agama. Nah, setelah zaman Edo dihapus, kaisar kembali lagi sebagai pemimpin utama sampai sekarang. Nah, jadi dia itu sebagai pemimpin agama spiritual tertinggi sekaligus sebagai pemimpin negara utama. Nah, makanya mereka itu berbentuk parlementer, bukan presidensial. Jadi sebagai parlemen saja. Parlemen boleh ganti-ganti, tetapi kekuasaan kaisar tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sehingga itu yang membuat mereka punya legitimasi itu berjalan bertahun-tahun karena agamanya berlaku sampai sekarang. Dan itu pun harus para pemimpin kayak parlemen itu bertanggung jawab untuk kaisarnya begitu. Oke, seperti itu. Ini dari bagian luar, tapi bukan jalan utama yang kita masuk tadi. Ini sisi sayap kanan. Sangat luas hutannya. Nah, itu ada orang Korea juga di sini. Nantilah kalau misalnya ada ini lagi kita ke sini ya baru datang lagi main ke sini. Pas musim panas itu seru kayaknya. Banyak bunyi gitu itu apa? Tong ceret. Nah, kalian tahu tidak yang topinya samurai itu ambilnya dari sini, dari bumbungan rumah bukan rumah adat, kuilnya Jepang. Dari sana dia ngambilnya. Itu topi samurai itu. Dari itu yang diambil dijadikan bikin helm samurai. Jadi sekarang paham ya guys. Tuh, luas banget. Ada satu yang lebih luas lagi itu di Nara. Itu jalan nggak habis-habis ya. Setiap deret itu kuil semua tapi di dalam hutan. Kalau jalan malam kayak ini udah takut nggak ada orang soalnya. Udah 18 menit. Ini. Guys, ini di sini nih dia nggak bakalan lari sama manusia. Bisa ngomong dia. Ini pengawal di sini dia bisa ngomong. Dengar suaranya kan saya? Iya ngomong dia. Gue bilang ngomong dia udah nggak ngomong. Ngomong tadi dia bilang apa ya lupa saya. Dia ngomong apa ya tadi? Ntar coba saya ini lagi ya. Coba teman-teman kalau dengar suaranya. Kaget gue. Rekam dulu. Kamu ke toilet pintar. Ini dia lari buru-buru pengen ke toilet.